Pada paruh pertama abad ke-19, Pulau Jawa berada di bawah bayangan kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang semakin mencekik. Di tengah ketidakpuasan rakyat dan intrik Keraton Yogyakarta, muncullah sosok Pangeran Diponegoro, orang bangsawan berdarah biru yang lebih memilih hidup sederhana, dekat dengan agama dan prihatin terhadap nasib rakyat jelata. Kekejaman Belanda dalam memungut pajak yang tinggi, campur tangan dalam urusan keraton, dan perampasan hak-hak tanah telah menumpuk menjadi bara di hati masyarakat Jawa. Namun, bara itu baru menjadi api pada tahun 1825. Titik didih dicapai ketika Belanda tanpa menghormati adat dan kepemilikan memutuskan untuk memasang patok-patok pembangunan jalan raya yang melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, tanah yang dihormati sebagai warisan leluhur. Merasa dilecehkan dan didesak oleh kondisi, Pangeran Diponegoro mengambil sikap tegas. Beliau mencabut patok-patok itu, menyatakan perang, dan segera meninggalkan Tegalrejo untuk bersembunyi di Gua Cilarang, yang kemudian menjadi markas besar perlawanannya. Pengumuman perang oleh Diponegoro disambut antusiasme yang luar biasa. Para ulama, kiai, santri, dan petani yang telah lama menderita berbondong-bondong bergabung di bawah panji-panjinya. Pangeran Diponegoro memimpin pasukan dengan semangat perang sabit, perang suci, dan ia didampingi oleh tokoh-tokoh kuat seperti Kyai Mojo sebagai penasihat spiritual dan Sentot Prawirodirjo sebagai panglima perang muda yang cerdik. Melawan militer Belanda yang terlatih dengan bersenjata modern, Diponegoro mengandalkan taktik perang gerilya yang mematikan. Pasukannya memanfaatkan hutan lebat dan medan pegunungan Jawa, melancarkan serangan kilat dan mendadak, lalu menghilang ke dalam rimba. Mereka sangat efektif menyerang saat musim hujan, di mana penyakit dan lumpur menghambat pergerakan pasukan Belanda. Selama 2 tahun pertama, Perang Jawa berkobar luas, dari Banyumas hingga ke Madiun dan Kediri, membuat Belanda terdesak dan mengalami kerugian besar. Gubernur Jenderal Belanda yang kewalahan akhirnya menugaskan Jenderal De Kock. De Kock menyadari bahwa perang terbuka tidak akan berhasil melawan Diponegoro. Ia lalu merancang strategi licik, nama benteng Telsel, dimulai sekitar tahun 1827. Strategi ini adalah pembangunan serangkaian benteng-benteng pertahanan kecil di seluruh wilayah Jawa. Benteng-benteng ini dibangun secara bertahap untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memutus jalur logistik, dan mengisolasi wilayah yang dikuasai. Selain itu, Belanda juga menggunakan siasat adu domba, menawarkan hadiah besar bagi bangsawan Jawa yang mau berkhianat. Perlahan tapi pasti, strategi ini mulai menjepit Diponegoro. Setelah perjuangan herois selama 5 tahun yang menghabiskan banyak nyawa dan harta, keadaan Diponegoro semakin terdesak. Pada 28 Maret 1830, Jenderal De Kock mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang dengan alasan mencari jalan damai. Diponegoro datang dengan niat tulus untuk menghentikan penderitaan rakyatnya. Namun, perundingan itu hanyalah jebakan.
Begitu berada dalam benteng, Pangeran Diponegoro dikepung dan ditangkap. Menangkap sang pemimpin mengakhiri perang Jawa. Setelah ditahan di Batavia, beliau kemudian diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, mula-mula ke Manado, dan akhirnya ke Benteng Rotterdam di Makassar, di mana beliau wafat pada tahun 1855. Perang ini meskipun berakhir dengan kekalahan fisik, merupakan salah satu perlawanan terbesar dan termahal bagi Belanda. Kerugian harta dan nyawa yang ditanggung memaksa Belanda untuk mempercepat eksploitasi di Jawa melalui kebijakan tanam paksa. Pangeran Diponegoro melalui keberanian dan pengorbanannya telah menorehkan namanya sebagai simbol perlawanan dan patriotisme yang tak pernah padam di Nusantara.